Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang menewaskan satu keluarga di Desa Duat, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku ternyata adalah tetangga korban. Petugas Polres Sukoharjo, Jawa Tengah berhasil mengungkap pembunuhan satu keluarga di Desa Duat, Sukoharjo 3 jam setelah melakukan olah TKP. Motif pembunuhan dilatar belakangi utang dan pelaku ingin menguasai mobil korban. Pembunuhan terjadi pada Rabu dini hari lalu. Tersangka berinisial HT ditangkap di wilayah Kecamatan Baki, Sukoharjo, tidak jauh dari TKP pembunuhan. Di mana tersangka ini mempunyai hubungan teman atau kerabat dari korban yang meninggal. Untuk motif yaitu karena adanya masalah hutang. Pelaku mempunyai hutang yang cukup banyak, kemudian dia mempunyai keinginan menguasai apa yang dimiliki oleh korban. Sebelumnya warga Desa Duat, Sukoharjo dikejutkan dengan tewasnya tetangga mereka. Korban adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak yang masih kelas 4 SD dan siswa taman kanak-kanak. Keempatnya ditemukan tak bernyawa di dalam rumah mereka. Pada Jumat malam, warga mulai curiga karena mencium bau tidak sedap dari dalam rumah korban. Mereka terkejut melihat 4 orang sudah tidak bernyawa dengan luka tusukan. Rabu malam sekitar jam ada berita baru ini 11 ke sana sampai 12 itu ada mobil sedan warna silver. Terus di situ ada yang keluar ke lokasi jalan. Lantas di teras itu katanya banyak orang, terasnya Pak Jalan. Yang tahu persis itu masalah seperti itu tukang bakul mie ayam malam itu. Sabtu dini hari, polisi mengevakuasi keempat jenazah korban dan menggelar olah TKP. Kesehariannya, satu korban yang merupakan kepala keluarga dikenal sebagai pengusaha rental mobil yang sering kedatangan banyak tamu, sehingga warga sekitar tidak curiga bila ada banyak orang di rumah korban pada malam kejadian. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berhasil diungkapnya kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita langsung terhubung dengan Kapolres Sukoharjo, AKBP Bambang Yugo Pamungkas. Pak Kapolres, selamat siang. Sebelumnya selamat Pak, sudah berhasil ini menangkap pelaku dalam waktu yang relatif singkat begitu ya Pak Kapolres. Apa sebenarnya petunjuk kuat dari TKP hingga tim Bapak berhasil mengungkap ini, bahkan menangkap pelaku hanya 3 jam informasinya setelah olah TKP ya? Selamat siang Mas Irianda. Semua bisa terungkap berkat doa, dukungan seluruh warga Sukoharjo. Memang betul, jadi kami menerima laporan sekira hari Jumat tanggal 21 Agustus pukul 21.00. Kemudian kami bersama tim yaitu melakukan olah TKP, yaitu melibatkan dari Inavis, Inain, dan beberapa tim lainnya. Kemudian kami melaksanakan membentuk tim khusus di mana kita mulai bekerja yaitu tanggal 22 pukul 01.00. Dan alhamdulillah berkat doa semuanya pukul 04, hampir 04.00 kami berhasil menangkap satu tersangka dengan inisial HT. Pak Bambang, berhasil mengungkapnya ini setelah berapa lama diketahui bahwa korban ini ada di rumah, sampai dari informasi masyarakat kan ada bau begitu ya, akhirnya kemudian baru dilaporkan. Ini berapa lama Pak jedanya? Jadi pukul 21.00 itu dari warga melaporkan kepada kami di Polsek Baki, kemudian adanya laporan, kami ke TKP. Pada saat di TKP kami melaksanakan olah TKP kurang lebih sekitar 2 jam. Kemudian kami membentuk tim di pukul 01.00, mulai bekerja kurang lebih 3 jam, di mana pada pukul hampir 04 kami sudah bisa menangkap pelaku pembunuhan. Pak Bambang, motif pelaku ini kalau yang dari informasi kami dapatkan adalah menghindari hutang dan ingin menguasai mobil. Adakah motif lain yang kemudian ditemukan hingga saat ini Pak? Ya, betul sekali. Untuk motifnya itu mensra, di mana yang bersangkutan melakukan tindak pidana ini melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta yang dimiliki oleh korban, di mana dikuasai korban ini yaitu satu mobil kendaraan Xenia
yang kemudian digadekan dan untuk membayar hutang dari yang bersangkutan. Untuk motif lainnya, sementara kami masih dalami dan kami masih memeriksa saksi-saksi serta mencocokkan antara waktu maupun kejadian. Pak Bambang, apakah kemudian pelaku ini beraksi sendirian atau pelaku tunggal begitu atau ada memang dugaan pelaku lainnya? Untuk sementara masih sendiri, yang bersangkutan sendiri, namun kami tetap melaksanakan pendalaman lebih lanjut, melakukan nanti pemeriksaan saksi lebih banyak lagi. Terakhir Pak Bambang, kira-kira ancaman atau memang ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku ini seperti apa? Untuk ancaman, kami terapkan itu pasal 365 KUHP ayat 3 dan kemudian junto 338 dan junto 340 di mana untuk hukumannya yaitu penjara seumur hidup. Baik, ancaman hukuman seumur hidup begitu ya atas pelaku tunggal dugaannya ini kemudian dari motifnya juga merupakan untuk menutup hutang dan ingin menguasai kendaraannya. Pak Bambang, AKBP Bambang Yugo, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau meluangkan untuk Kompas Siang, Pak. Terima kasih.